Kapan sih mereka bakal selesai? I'm here to lay my cards on the table, to trim the branches of deception from the tree of life, to shave away the unkempt sideburns from the face of truth. Just get on with it! Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Hari ini kita menghitung mundur pilihan kami untuk 10 TV show yang belum selesai. Di daftar ini, kita akan melihat berbagai acara televisi yang sudah berjalan lama dan kayaknya sih belum akan selesai. Mau kalian suka atau tidak, series yang sudah berlangsung lama ini kayaknya sih nggak ada tanda-tanda selesai. Nomor 10, Saturday Night Live. Good evening. I'm God, and here's the news. Saturday Night Live adalah program komedi sketsa yang berlangsung sejak tahun 1975. Dan para pemerannya adalah legenda komedi seperti Dan Aykroyd, Jane Curtin, John Belushi, dan Chevy Chase, lalu Bill Murray yang bergabung di tanggal 15 Januari 1977. What do you think about tomorrow? Well, my nose tells me it's going to snow tomorrow. See the veins sticking out? I guess you'll get about 3 to 6 inches. I know, because I'm going to be out there making it with my snow guns. I need a drink. Dalam rating televisi, SNL mencapai puncaknya selama musim 1979 dengan rating rata-rata 13,5. Sepanjang jalan, acara tersebut telah memulai dan menurunkan karir seseorang, menimbulkan kontroversi, dan juga sketsa komedi klasik. Don't yell it at the clan, Colin. Yell it into the cake. Hebatnya, series itu masih kuat hingga sekarang, memberi jalan pada legenda komedi baru seperti Tina Fey, Kate McKinnon, Bill Hader, dan Andy Samberg, dan juga banyak lagi. Nomor 9, General Hospital. Kalau kamu mencari tontonan yang bisa kamu binge watch, menurut kami coba deh nonton sinetron ini yang lebih dari 10.000 episode. How about crossing one bridge at a time? I'll send up another supper tray. See you in the morning. Days of Our Lives dan Young and the Restless mungkin memang mencapai 10.000 episode, tapi ada General Hospital yang dibuat oleh sepasang suami istri. Acara ini memulai debutnya tanggal 1 April 1963 dan menayangkan episode ke-14.000 di tanggal 23 Februari 2018. Saat itu serial ini telah memenangkan 13 Daytime Emmy untuk piala serial drama luar biasa dan menghasilkan 30 juta penonton di tahun 81 untuk pernikahan Luke dan Laura. By the power vested in me by the authority of the state of New York, I pronounce that they are husband and wife. You may kiss the bride. Sekarang terdaftar dalam Guinness World of Records sebagai sinetron Amerika terlama dan bahkan melakukan transisi ke 4K dan masih kuat hingga saat ini. I'm just not swallowing that story. Can you just tell me what's going on? Nomor 8, franchise The Law and Order. Walaupun kamu belum pernah lihat episode Law and Order, kamu pasti pernah mendengar acara ini. Sebegitulah franchise klasik ini sehingga ada di mana-mana. Menggambarkan sistem peradilan secara positif, Dick Wolf membuat Law and Order yang episode pertamanya tayang di tahun 1990 dengan rating yang luar biasa. Menghasilkan lebih dari 10 juta penonton setiap episodenya sepanjang tahun 90-an dan awal 2000-an juga. Yeah, well, I would definitely freak. Meskipun serial original yang berakhir di tahun 2010, tapi masih banyak spin-off yang masih berjalan hingga saat ini. Seperti Special Victim Unit yang dimulai pada September 1999 dan secara resmi melebihi pendahulunya dalam season maupun episode. Di tahun 2019, serial itu menjadi serial live action terlama yang ditayangkan di jam tayang utama. You are a class act, Olivia Benson. Long may you run. Nomor 7, SpongeBob SquarePants. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Tentu semua orang tahu SpongeBob punya banyak penggemar karena komedi surrealis yang digunakan kartun tersebut menarik minat banyak orang, baik itu orang yang lebih tua maupun orang yang masih muda. Memulai debutnya di tahun 99, SpongeBob SquarePants dengan cepat menjadi sumber pendapatan utama Nickelodeon, menghasilkan pendapatan lebih dari 13 miliar dolar. Let's investigate this crime and catch the lowlife who's responsible. Give it a rest, Patrick. There's no crime to investigate. Now go home. Popularitasnya yang melimpah menyebabkan franchise ini banyak terusannya, seperti film, merchandise,
spin-off, dan bahkan penghargaan Tony Musical Broadway. Melawan segala rintangan, franchise ini masih tetap kuat. Patrick? Hey, I got feet! Film Sponge Out of Water meraup lebih dari $320 juta di tahun 2015. Dan episode-episode tersebut masih memperoleh lebih dari 1 juta penonton setiap episodenya. Hebat ya? What am I getting so worked up about? I'm sure that by tomorrow, this whole ugly mess will be a funny memory. Nomor 6. Franchise Power Ranger. We're teleporting again! Where are we going? We're gonna save the world! Mumpung ngomongin tentang franchise anak-anak yang masih berlangsung hingga saat ini, siapa sih yang nggak bisa lupain Power Ranger yang nggak ada akhirnya? Franchise ini dimulai di tahun 93 dengan Mighty Morphin Power Ranger, yang melahirkan 3 musim, lebih dari 150 episode, dan juga film yang meraup keuntungan lebih dari $60 juta. Serial ini menggunakan cuplikan live action dari program Jepang yang disebut Super Sentai, yang berlangsung sejak tahun 75. Power Rangers terbukti sangat populer dan makmur sepanjang tahun 90-an, menghasilkan lebih dari $6 miliar dari penjualan mainan saja. I knew it. I've dreamt about this. Lebih dari 20 tahun dan 20 musim kemudian, serial tersebut direboot dengan Power Rangers di tahun 2017, meraup lebih dari $140 juta. It's morphin' time. Nomor 5. Family Guy. I'm sorry, this is expired. You son of a... Family Guy sedang dalam perjalanan untuk mengikuti Simpson. Gak hanya dalam musim dan episode, juga popularitas yang memudar. Everybody, I got bad news. We've been canceled. Oh no, Peter, how could they do that? Well, unfortunately, Lois, there's just no more room on the schedule. Meskipun dibatalkan oleh Fox di tahun 2003, tapi penjualan DVD yang luar biasa, tayangan ulang yang di rating tinggi, dan fanbase yang besar, akhirnya Family Guy tayang kembali di tahun 2005. Setelah muncul kembali, serial ini mencapai sekitar 10 juta penonton setiap episode, tapi di awal 2010-an, peringkat mereka langsung anjlok. I like Netflix. Could you be Netflix? Yeah, Netflix is awesome. Of course it's awesome. It's Netflix. Look, we're stuck being Fox. We have to deal with it, okay? I watch Fox. No, you don't. Nobody does. Musim ke-18 yang ditayangkan sepanjang tahun 2019 hingga tahun ini, penonton per episodenya turun hingga menjadi 2 juta per episode. Tapi Fox tetap memperbarui serial tersebut untuk tahun ini. Jika serial itu menceritakan secara real time, mungkin Stewie udah lulus kuliah kali ya sekarang. Mama! Mama! Ma! 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 Mom! 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 Mommy! Mommy! Mama! 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 What? Hai. Nomor 4. South Park. Meskipun South Park tayang lebih dulu dari Family Guy, bisa dibilang South Park lebih relevan karena gaya sarkasmenya yang tepat. Don't you ever compare me to Family Guy. You hear me, Kyle? Compare me to Family Guy again, and so help me, I will kill you where you stand. Sebagian besar karena sistem produksi seriesnya yang sangat cepat. Pembuatan episodenya hanya membutuhkan waktu seminggu. Dan juga kontroversi di acara ini sangatlah membantu. Kontroversinya telah mengikuti series ini sejak awal mereka tayang di tahun 97. Ketika Cartman Gets an Anal Probe dikeluarkan secara terbuka karena humornya yang kasar dan sengaja menyinggung. Ready, Ike? Kick the baby. Don't kick the baby. Kick the baby. Walaupun setiap tahun media selalu mengkritik, franchise South Park telah menghasilkan banyak pujian, mendapatkan 5 Emmy, Peabody, dan bahkan nominasi Academy Award. Sweet! Oh no! Don't know what took me so long, dude. All I needed was a few extra pounds and the insurance company paid for my own private one. Musim ke-23 serial tersebut mencakup episode ke-300 yang ditayangkan di tahun 2019. Nomor 3. Doctor Who. Jarang ada program fiksi ilmiah yang sangat terkenal, tapi Doctor Who masih relevan hingga sekarang dan umurnya juga cukup panjang. Series ini tidak pernah menjauh dari akarnya, dengan imajinasi tanpa batas, cerita yang menarik, efek visual yang indah, dan akting yang kuat memastikan kesuksesannya. Acara ini dimulai di tahun 63 dengan William Hartnell sebagai dokter pertama. Not quite clear, this is. I can see by your face that you're not certain. You don't understand. I knew you wouldn't. Never mind. Berlangsung hingga tahun 89 dan juga film di tahun 96, franchise ini dihidupkan kembali di tahun 2005 dengan Christopher Eccleston memerankan sang dokter. Can I have an apple? All I can think about. Apples. I love apples.
Acara ini sudah lama menjadi salah satu acara unggulan BBC dan membuat sejarah di tahun 2017 dengan memilih Jodie Whittaker sebagai dokter ke-13. Membuat dia jadi wanita pertama memerankan Doctor Who. Nomor 2, Sesame Street. Generasi anak-anak telah dibesarkan di Sesame Street. Dibuat oleh Joan Gans Cooney dan Lloyd Morrisett, seri ikonik ini memulai debutnya di tahun 69. Hello, Big Bird. Oh, hi, Gordon. How are you? You know what I want you to do? I want you to meet Sally. Oh, sure. Oh, hi, Sally. Tahun keduanya, film itu mendapatkan penghargaan, 3 Emmy dan juga Peabody. Sejak saat itu, Sesame Street telah membawa pulang 189 Emmy Awards dan juga menjadi budaya kultur Amerika. Okay, here I come. All right, here I am, the big bad wolf. Here I am. Wait a second. You are the big bad wolf? Yep. Do I get the job? Well, I think you're sort of a small bad wolf. You're a little bad wolf. HBO mendapatkan hak tayang untuk acara tersebut di tahun 2016 dan hak ini dipindahkan ke HBO Max di tahun 2020 yang membuktikan kalau Sesame Street secara resmi memasuki masa depan layanan streaming. Walaupun begitu, penayangan kedua masih ditayangkan di PBS seperti yang mereka lakukan sejak tahun 70. Semoga sih mereka akan tetap berlanjut ya di masa mendatang, apalagi Sesame Street melekat banget sama masa kecil kita. Sebelum kita mengungkapkan pilihan pertama kami, ini beberapa honorable mention. Survivor. Acara yang dimulai di tahun 2000-an ini masih kuat hingga sekarang. Matt, once again, the tribe has spoken. Family Feud. Selama ada keluarga yang bisa diadu, Family Feud akan terus berlanjut. Name a part of the body you're always banging into things. You said your butt. Coronation Street. Fenomena asal Inggris ini makin kuat sejak tahun 60-an. Anyway, you might quite enjoy it. Enjoy what? Getting inside women's underwear for a change. The Tonight Show. Talk show terlama di dunia tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Now this is yeah. No. You know, it's like a cold pigeon. In New York City. The Price is Right. Jika acara ini masih bertahan meskipun Bob Barker tidak ada, kayaknya bakal bertahan lama deh. Here it comes from the famous Bob Barker studio in Hollywood. It's The Price is Right. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video kami. Kamu punya pilihan untuk menerima notifikasi pada semua video kami. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, The Simpsons. All right, children, let me have those letters. I'll send them to Santa's workshop at the North Pole. Oh, please. There's only one fat guy that brings us presents, and his name ain't Santa. Memulai debutnya di tahun 89, The Simpsons telah menjadi kartun sitkom Amerika terlama dan juga serial primetime Amerika terlama. It's supposed to say Jay's name, not yours. Oh, you're right. There you go. Just a second. Tahun 2020, acara ini menyelesaikan musim ke-31 dan menayangkan episode ke-684, yang mungkin bukan sesuatu yang bisa dibayangkan oleh para penonton di saat itu tahun 89. Today my shorts. Oh, now that it's happened, it's not so funny. Selama masa jayanya, yang menurut kami adalah musim ke-3 hingga 9, The Simpsons diperkirakan ditonton oleh 15 hingga 20 juta penonton setiap episode. Sugar Wolf. Father, I knew you'd rescue us. Rescue you, stuff myself with candy, it's all good. Bahkan meskipun banyak kritik berkomentar acara ini sudah loyo, The Simpsons masih mencetak lebih dari 5 juta penonton seminggu. Jelas sekali kalau acara tersebut masih punya fanbase yang berdedikasi setelah bertahun-tahun. The Simpsons kayaknya sih bisa bertahan dari apapun ya. Dan menarik juga untuk kita bisa melihat sampai kapan The Simpsons bertahan. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan notifikasi untuk semua video kami.